Limah Ripah Loh Cinawi. Desa Ngingit merupakan desa dengan ragam potensi dan keberagaman. Secara geografis, Desa Ngingit berada pada dataran sedang. Serta, Desa Ngingit berada dari kesatuan desa yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Gelendangan, dan Dusun Alas Gede. Di sebelah utara, Desa Ngingit berbatasan dengan Desa Pandan Ajeng dan Desa Kidal. Di sebelah selatan, Desa Ngingit berbatasan dengan Desa Pajaran dan Desa Gunung Sari. Serta di sebelah barat, Desa Ngingit berbatasan dengan Kota Madia Malang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Argo Suko. Desa Ngingit merupakan desa yang terletak di wilayah paling ujung barat Kabupaten Malang, berjarak sekitar 8,9 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tumpang. Ketika pagi menyambut, berbagai aktivitas lini masyarakat pun bergerak hingga sore menjelang. Pertanian, peternakan, dan industri kreatif menjadi pokok penyokong perekonomian Desa Ngingit. Dalam lini pemerintahan, rutinitas perangkat desa setiap paginya selalu terlihat, seperti mempersiapkan administrasi, pengkoordinasian perangkat desa yang disiplin dalam melayani masyarakat, serta aktif dalam mengajak perangkat desa untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana, Kepala Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Di sini saya mau menyampaikan terkait Balai Desa berdirinya itu tahun 1960. Tanah yang ada di Desa Ngingit itu banyak yang tanah kering dan sebagian sawah. Yang untuk tanah kering itu di 2 pedukuhan, yaitu Dukuh Gelendangan sama Dukuh Alas Gede. Yang sawah terletak di Dukuh Kerajaan. Lalu mata pencaharian dari warga kami itu petani, pedagang, peternak, dan wira swasta yang lain, dan juga ada yang buruh. Desa Ngingit telah memiliki lembaga-lembaga masyarakat seperti ormas, serta struktur organisasi yang aktif dan mendamaikan. Seperti ibu-ibu PKK yang giat dengan kekompakannya dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, Karang Taruna yang mewadahi aspirasi pemuda-pemuda desa untuk mengembangkan potensi desa, serta Jam'iyah yang secara rutin dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang madani. Dari sisi sarana dan prasarana publik, Desa Ngingit memiliki fasilitas di bidang pendidikan seperti TK, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, dan madrasah aliyah yang baik dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Dalam mengembangkan minat dan bakat siswa dan siswinya, fasilitas pendidikan di Desa Ngingit membentuk ragam ekstrakurikuler seperti drum band, silat, dan rebana. Dari segi fasilitas kesehatan, Desa Ngingit secara aktif melayani masyarakat melalui Polindes dan Posyandu. Serta dalam fasilitas keamanan, diwujudkan dalam pos kamling yang secara merata tersebar dalam 3 dusun. Dalam memutar roda perekonomian desa, Desa Ngingit memiliki beberapa kegiatan usaha yang merupakan penyokong dan potensi ekonomi masyarakat, seperti pembuatan gazebo, peternakan sapi perah dan sapi pedaging, peternakan ayam petelur, pembuatan keripik, produksi tusuk sate, serta kegiatan pertanian yang menghasilkan sayuran seperti padi, cabai, sawi, dan lainnya. Salah satu komoditas perekonomian yang telah berkembang pesat di Desa Ngingit yaitu peternakan sapi perah.
Kula nami kula Wardaya Desa Ngingit. Sing sekeca nggih ternak sapi ya. Niku asilinipun niku lek kali niku tasih per minggune niku 700 per sekali niku. 10 hari. Jadi ambil bayar itu 10 hari 700. Kalau sapi 4 ini hasilnya masih 1.500.000, 1.700.000. Itu sisa diambil potongan konsentrat. Konsentratnya per karung ini 170. Jadi saya 10 hari itu habis 7 karung. Tinggal ngaliin aja berapa itu. Sisanya yang dipotong itu masih ada sisa 1.500.000. Itu sapi 4. Cuman sapi perah itu harus teliti. Harus telitinya itu harus pakai mineral untuk menjaga kelumpuhan kaki. Mineral. Enaknya sapi perah itu apa ya, tiap hari ada pemasukan, tiap tahun ada hasil anaknya gitu. Kalau saya potong kan cuman habis jual itu nggak ada anaknya gitu, gemuk jual gitu terus ya. Jadi nggak tiap hari hasilnya. Kalau ini kan tiap hari cuman ya itu kerjaannya pagi itu harus merah jam 6 pagi-pagi, jam setengah 7 harus store ke koperasi. Terus cari rumput. Kalau rumputnya tinggal punya sendiri enak aja kan. 2 jam istirahat, jam 1, jam 2 istirahat, jam 3 mulai lagi merah lagi, setengah 4 kita setor lagi ke koperasi, cuman gitu aja Pak. Ekspansi produksi susu pada peternakan sapi perah telah bermitra dengan salah satu perusahaan multinasional terbaik di Indonesia. Dan tak lupa, Desa Ngingit pula memiliki peninggalan sejarah dan budaya yang telah dijaga sejak dahulu. Punden Desa yang merupakan makam dari tokoh yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat Desa Ngingit, dan perbatasan Bok Jurang Kalet yang merupakan bagian dari peninggalan Belanda. Nama saya Pak Darto, umur 75 tahun. Desa Ngingit asalnya mula namanya bukan Ngingit, Wingit. Mengapa kok dinamakan Wingit? Oleh karena memang dulunya memang di Desa Ngingit ini katakan itu ya jarang orang berani masuk di Desa Ngingit waktu zaman kemerdekaan. Nah, ini dialih dengan Desa Ngingit. Itu yang dimakamkan di tengah-tengah desa. Satu, ini suami istri. Satu namanya Ki Sentono. Sang suami namanya Ki Sentono. Istrinya ya Bu Sentono. Yang satu Ki Jogodito yang dimakamkan di timur sana. Terus riwayatnya sampai menanam kayu. Jadi menanam kayu ini Ki Sentono ini menanam kayu satu namanya kayu epek namanya. Kayu bernama kayu epek. Yang satu kayu beringin. Terus setelah saya jadi kepala desa, dua pohon kayu ini dengan persetujuan masyarakat ini saya tebang, saya jual, dan hasilnya saya untuk mendirikan balai desa itu. Terus sampai sekarang masih diingat dengan masyarakat desa ini. Nah, ini sangat dihormati. Nah, penghormatan ini jadi tiap malam Jumat Pahing ini katakan diadakan hari ulang tahun kematiannya Ki Sentono sama Nyi Sentono tiap malam Jumat Pahing. Terus di Desa Ngingit ini memang ada barang katakan itu yang bisa dilihat dari mata. Ini ada suatu gua. Tahu gua? Gua itu guanya. Ini melintang di bawahnya Desa Ngingit loh. Sekarang masih bisa dilihat. Ini kan ada musola. Musola itu di sebelahnya ada sumur.
Nah di sumur inilah kurang lebih 5 meter dari atas ini lubang. Lubangnya ini satu ke arah tenggara, yang satu ke arah sana. Barat daya sana ya. Ya barat daya. Jamiah di Desa Ngingit secara rutin dilaksanakan setiap harinya. Berkumpulnya masyarakat pada momentum jariah syarat akan merajut doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bantengan dan kepangan merupakan salah satu warisan budaya yang hingga hari ini tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Ngingit. Seni bantengan merupakan pertunjukan cerita rakyat dengan syarat makna dalam melawan keburukan. Dalam hal ini diwujudkan melalui peran dalam sosok binatang. Sungguh indah persatuan dan pesan moral yang tersirat melalui budaya kepangan dan bantengan. Selain itu, ritual upacara tradisi Punden Desa yang secara gotong royong dan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat pada malam Jumat Legi. Hal tersebut disematkan sebagai upacara penghormatan leluhur yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat desa ini. Harapan kami ke depan untuk Desa Ngingit, selama kami di sini memang kami punya banyak PR yang harus kami laksanakan, yaitu peningkatan SDM dari warga. Tapi saya sangat berharap sekali, maksud saya sama Pemdes, kami tergabung dalam Pemdes, itu berharap sangat sekali kepada warga Desa Ngingit untuk semangat, untuk berpartisipasi aktif, ikut membangun, punya greget ikut membangun Desa Ngingit. Karena kami rasa kalau kami dari Pemdes itu sudah berupaya mengubah SDM dari warga, nah tapi dari warga sendiri nggak punya kemauan meningkatkan SDM yang lebih baik, ya usaha kami sia-sia. Jadi harapan kami kerjasama dari warga itu memang kami butuhkan. Mencintai Indonesia tidak selalu harus dengan mengikuti upacara, tetapi cobalah dari hal kecil, mencintai akan perbedaan di antara kita, mencintai bahwa Indonesia ini indah karena keberagamannya. Tak perlu saling menjatuhkan, jangan pernah ada sekat antara kita, karena kita adalah Indonesia.